Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana kabarnya? Udah 2 minggu kita nggak ngobrol-ngobrol lagi. Untuk episode kali ini teman-teman, jadi gua punya ada 2 orang temen yang bakal nemenin gua episode kali ini. Jadi di sini ada Yemima. Halo Yemima. Halo, saya Yemima. Dan satu lagi adalah mungkin kalau kalian yang udah pernah dengar beberapa episode Night in Tokyo sebelumnya, kalian pasti udah tahu Brian. Jadi Brian itu ya YouTuber. Jadi halo Brian. Halo, gue Brian. Jadi sebenarnya 2 orang ini udah masuk dikatakan YouTuber ya nggak sih ya? YouTuber. Masih tahap apa ya? Tahap perjuangan kali kira-kira. Tahap perjuangan. Masih pemula. Jadi kalau Yemima itu kebanyakan YouTube-nya tentang kehidupan di Jepang. Kalau siapa? Brian itu kebanyakan apa sih namanya? Sesuatu yang apa? Kayak Game. ngebahas soal-soal Jepang sih, tapi bukan orang Jepang intinya. Iya. Terus buat episode kali ini ceritanya kita nggak fokus ke Brian lagi, karena kemarin kan kita udah cerita-cerita tentang Brian dan lain-lain, maksudnya tentang Brian kegiatannya ngapain dan segala macam. Nah, untuk episode kali ini itu kita akan enggak interogasi sih. Kita Sama akan banget ya. Waduh. kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih seorang Yemima itu bisa nyampe di Jepang, terus kehidupannya di Jepang tuh kayak gimana. Nah, secara singkat itu Yemima datang ke sininya bisa diceritain gimana, apakah mulai dari kuliah atau apa atau kerja gitu. Oh ya, pertama kali seperti pada umumnya orang Indonesia itu tuh suka Jepang gara-gara nonton anime setiap hari Minggu pagi. Nonton di RCTI, nonton Doraemon, nonton Ninja Hattori. Ya, mulai dari situ mulai suka deh tuh sama Jepang. Terus liatin soal budayanya. Terus akhirnya interestnya ke dunia fashionnya Jepang. Nah, waktu itu tuh lagi terkenalnya Harajuku Fashion, di mana orang tuh bisa bebas mengekspresikan diri sendiri pakai baju-baju yang heboh, warna-warni, atau enggak gotik-gotik. Nah, karena ngelihat kayak gitu, jadi tertarik nih, kayaknya seru nih belajar fashion di Jepang. Gitu deh awal mula pengen datang ke Jepang. Oh, jadi karena tertarik dengan fashion Jepang, terus pengen datang ke Jepang gitu. Nah, kira-kira ke Jepangnya tuh tahun berapa sih? Dan apakah langsung kuliah atau gimana? Awal ke Jepang itu tahun 2016 bulan September. Jadi saya kurang lebih udah 4 tahun di Jepang. Nah, pertama kali itu belajar di Nihongo Gakko atau enggak itu namanya sekolah bahasa Jepang 1 tahun setengah, yang beneran setiap hari pagi itu belajar bahasa Jepang doang. Nah, setelah sekolah bahasa Jepang itu baru tuh saya belajar ke sekolah vocational school namanya 2 tahun. Itu ganti jurusan, jadinya belajar graphic design. Baru sekarang kerja di perusahaan desain di Jepang. Oh, berarti yang ngobrol di sini semuanya graphic design ya? Pas banget ya. Anak DKV semua. Iya, di sini anak DKV semua. Sebentar.
Ya Mima bilang tadi tertarik sama fashion ya kan. Iya. Nah, eh, di Jepang sendiri kerjanya itu ngambil fashion juga. Maksudnya desain fashion. Jadi gini nih, di Indonesia tuh udah pernah lulus dari namanya Esmod Jakarta, sekolah fashion yang paling terkenal yang ada di Jakarta. Wow. Tapi abis lulus dari situ kan mau coba-coba cari kerjaan. Tapi nggak gitu pengen jadi fashion designer karena lebih suka jadi fashion stylist. Nah habis itu bingung tuh, lanjut sekolah atau lanjut kerja nih. Tapi masih kepengen sekolah. Nah pas itu tuh lagi bener-bener obses banget sama fashionnya Harajuku. Jadi ya udah deh, emang dari dulu suka sama Jepang. Jadi sekalian aja nih belajar ke Jepang. Awal mulanya sih dari situ. Tapi lama-kelamaan tinggal di Jepang, udah pernah internship juga jadi fashion stylist. Terus rasanya lama-lama kayaknya suka fashion, tapi nggak pengen karirnya di situ. Jadi akhirnya cari sesuatu desain yang lain yang bisa digunakan lebih luas. Gitu deh. Pindah jurusan. Pindah jurusan. Ngomongin soal Jepang nih, ini biasa sih gue selalu nanya gitu ke seluruh orang yang datang ke Night in Tokyo. Kira-kira apa sih yang ketika di Indonesia itu ngebayangin Jepang, kan kita masing-masing udah punya bayangan gitu. Brian sendiri pasti udah punya bayangan kan, meskipun nggak pernah ke Jepang, ya nggak sih? Nah, betul. Yemima sendiri waktu sebelum datang ke Jepang itu ngebayangin Jepang tuh kayak gimana sih? Nah, dari bayangan itu ketika sampai di Jepang tuh sesuai nggak sih atau gimana gitu kan? Kita taunya dari cuma kayak anime atau informasi yang terbatas gitu loh kalau di Indonesia, dan ketika datang ke Jepang kan pasti beda gitu. Gimana tuh? Jadi sebelum datang dan tinggal di Jepang, udah pernah 2 kali jalan-jalan ke Jepang. Nah ya pas itu dirasakannya tuh seneng. Tempatnya tuh fun banget, lucu-lucu barang-barangnya. Gak kayak di Indonesia ada banyak aktivitas yang bisa dilakuin. Cuman ya itu susah komunikasi sama orang-orang sekitar. Karena di sini tuh sedikit banget orang yang bisa bahasa Inggris. Dan mungkin kalau bisa pun malu ngomong gitu. Dan ya sampai tinggal sekarang juga kayak gitu, sama kenyataannya. Maksud kalau misalkan waktu sebelum ke Jepang itu kayak gimana sih di bayangannya? Oh, bayangannya ya. Itu tempat yang indah, yang kayaknya filled with joy and fun. Terus tempat yang orangnya semua fashionable. Gaya rambutnya warna-warni. Itu pas di tahun itu tuh bener-bener semua orang rambutnya lagi warna pink, warna hijau, warna orange. Ya zaman-zaman itu. Tahun berapa ya? Itu kira-kira 6 tahun yang lalu kayaknya ya hype itu. Tapi pas datang ke sana begitu nggak realitanya? Pas datang ke sini sih ya, kalau misalnya sekarang hype-nya sih udah nggak kayak gitu. Semua sekarang balik ke warna coklat tua, warna coklat muda, udah nggak warna heboh-heboh lagi sih sekarang. Oh ya. Ini gara-gara Uniqlo nih pas ini. Pernah denger nggak kalau misalkannya kalau misalkannya orang Jepang itu, kalau misalkan warna rambutnya berbeda sendiri, biasanya dia bakal dimusuhin. Pernah denger gitu nggak? Enggak. Ada pepatah kalau berbeda apa gitu, gue lupa pokoknya. Oh, gue tahu ini pepatahnya. Jadi ada sorry motong dikit. Jadi kalau di Jepang itu ada pepatahnya namanya kalau apa sih namanya? Kalau ada paku yang keluar itu kalau
orang Jepang tuh biasanya kalau ada paku keluar itu di hammer down, jadi dimasukin dipukul masuk lagi gitu. Nah, Bukannya dicabut ya? jadi atau dicabut ya? Antara dua itu mungkin enggak dicabut sih. Setahu gue jadi kayak orang yang menonjol di Jepang itu kayak jadi negatif gitu loh. Karena dia nggak kayak seirama sama yang lainnya. Kalau misalkan rambutnya coklat terus tiba-tiba ada yang putih sendiri nih, terus mereka jadi kayak yang ini apaan sih orang, kayak biasanya gitu nggak sih? Mungkin karena dunianya desain, yang kuperhatiin selama ini kan fashion sama graphic design kan. Jadi rambut-rambut warna-warni gitu sih bukan hal yang negatif. Dan ya itu buat mengekspresi diri sendiri. Apalagi kalau ke sekolah fashion bunka, itu bener-bener semua kanan kiri lihat rambut orang kayak pelangi. Oh iya. Gitu. Tapi Iya mungkin kalau sekolah bisnis atau sekolah yang lebih serius-serius, kalau misalnya warna-warni gitu mungkin bisa jadi gak dianggap serius sama orang sekitar sih. Iya sih, kayaknya balikin lagi juga sih kayak ya occasionnya atau emang lingkungannya sih kayak. Iya, benar. Kalau orang kerja kantoran biasa itu udah pasti kayak orang Jepang itu pakai jas rapi ya, apa sih ya? Kalau bahasa Jepangnya tuh Jimmy itu apa ya? Aduh. Jimmy itu not fashionable. Ya pokoknya kaku lah kayak gitu. Nah itu emang kayak gitu. Kalau orangnya di apa sih namanya, istilahnya salaryman, pasti pernah dengar kan istilah salaryman. Nah itu biasanya kayak gitu. Tapi ya kalau orang desain terus apalagi fashion design udah pasti ya Lebih heboh ekspresif gitu ya. Lebih ekspresif. Tapi beberapa orang pun sebenarnya gini ya, kalau memang nggak ada hubungan, nggak ada larangan di tempat kerjanya, orang Jepang tuh kayaknya memang nggak apa ya, nggak takut buat aneh-aneh gitu loh. Kayak lingkungan di sini tuh memang ada pepatah kayak gitu. Itu tuh kayak apa ya, kadang gimana ya, mungkin kalau gue nggak tahu ya, kalau Tokyo kan orang-orangnya pada sibuk sama dunianya dia sendiri gitu loh. Jadi kalau ada orang aneh tuh ya nggak dipeduliin aja gitu. Cuek gitu aja ya. Berarti. Iya cuek aja gitu. Sah-sah aja asal nggak ngeganggu orang gitu. Biasanya sih gitu sih. Dari pengalaman gue ya. Kalau Yemi mah gimana? Gimana ya? Orang Tokyo sih lumayan gak pedulian sama orang. Tapi kalau memang sampai mengganggu, itu biasanya diomongin di belakang sih. Oh mungkin juga sih. Ini diomongin di belakang, pernah diomongin atau pengalaman gak? Ya aku sih gak pernah diomongin di belakang. Cuman pernah sama, misalnya bareng sama teman-teman Jepang, terus di depannya oke. Tapi emang rada kurang suka sama orang itu. Ya sama lah kayak orang Indonesia ngegosipin di belakang. Gitu sih paling. Tapi mungkin bedanya itu kalau orang Indo itu berani, bukan berani ya. Kalau kita sebel sama orang kan bilang gitu kan. Iya gak sih? Iya. Kalau kita sebel sama orang terus kita tuh bilang gitu loh. Nah kalau Jepang itu mungkin gak tahu ya, mungkin karena attitude bawaannya kayak gitu, di depan itu mukanya fine-fine aja, manis-manis aja, senyum-senyum aja. Padahal bisa jadi di belakang kayak mereka ngomongin kita gitu. Seremnya Jepang tuh kayak gitu sih menurut gue ya. Berarti dia punya topeng lagi dong ya? Ya gimana ya, kadangkala orang Jepang itu pengen terlihat mereka tuh baik-baik aja gitu loh, fine-fine aja. Padahal enggak ya, kayak gitu. Itu banyak, apalagi kalau lagi kerja yang memang ngelayanin orang kan, dia harus senyum ya, kayak gitu. Meskipun dimarahin dia harus tetap senyum lah kayak gitu. Nah
mungkin dari bawaan itu kayak kalau kita kan orang Jepang sendiri susah buat nolak juga ya nggak sih? Meskipun gak suka juga ya nggak ditolak gitu. Meskipun kadang-kadang di belakang ya apa kimochi warui itu, jijik itu, jijik. Nah, kayak gitu sih. Berarti Eh, misalkannya kayak pas lagi ada sekelompok gitu nih, terus satu orang ini diajakin misalkan, ayo kita minum yuk misalkan. Dan misalkan si orang ini nggak mau, dia tetap ini join aja gitu ya. Walaupun dia kayak hatinya berat banget gitu buat joinnya. Bisa jadi Wow. mereka intinya orang Jepang itu kayak nggak ekspresif sih, lebih tepatnya. Lebih nggak ekspresif, jadi ya gitu loh. Mereka misalkan dipaksa atau apa nggak enakan ya ikut, padahal belum tentu dia enjoy kayak gitu sih. Atau mungkin ada kayak ini nggak sih? Kalau misalkannya mereka bersikap kayak gitu biar nggak ada keributan. Jadi daripada ribut mendingan ya udahlah gitu. Itu bisa Iya, juga sih. Nah, orang Jepang memang nggak pengen banget cari masalah. Jadi kayak society-nya emang kayak gitu loh. Apa ya? Daripada lu berantem terus kita sama-sama dipanggil polisi, mending ngerutu di jalan gitu. Kalau kita kan bener diajakin berantem kan. Set aja berantem. Motor berhenti aja gitu kan. Kalau kita. Kalau orang Jepang tuh kadang misalkan ya mungkin dia juga sibuk harus buru-buru nyampe ke sana, ya ujung-ujungnya ya kayak gitu, kayak nggak mau cari masalah lah pokoknya. Orang Jepang tuh beneran orang yang nggak mau cari masalah gitu loh. Jadi meskipun misalkan nih di dalam kereta gitu kan ada orang yang aneh gitu terus mengganggu, daripada kita negor jadi kena masalah, lebih baik kita cuek, diem aja atau enggak pergi kayak gitu. Orang Jepang tuh kayak kita. Tapi Ya kalau nggak sih? misalkannya balik lagi ke Yemima nih, Pak. Pertama kan dia kan pasti ngebayangin ya di Jepang tuh kayak apa. Pernah ngebayangin nggak sih buat si Yemima? Kan kalau misalkan kita hidup ada bau-bau ini ya, bukan bau ya, apa ya, aroma. Bau apa? Aroma. Jadi kalau misalkan kita bangun pagi nih, ada aroma embun. Terus kalau misalkan malam aromanya berubah lagi. Pernah ngerasain nggak kalau misalkan di Jepang tuh aromanya kayak apa? Karena kayaknya di setiap negara punya aroma tersendiri. Pernah ngebayangin gitu nggak? Pernah masuk toko Muji nggak? Apa tuh? Muji yang ada di Grand Indonesia, toko Jepang. Oh, kayaknya nggak. Bau-bau kayu nggak berbau gimana gitu. Hah? Nah itu kayak gitu. Bau Jepang Tapi kayak begitu ya? iya, tapi kalau setiap musim tuh berubah lagi. Misalnya kalau musim dingin, itu udah mulai dingin, orang Jepang udah males mandi. Kalau naik kereta, jadi kayak bau sup ayam, kayak gitu. Waduh, oh jadi punya aroma gitu ya? Jadi kayak ada ciri khas, oh ini bau Jepang kayak gini gitu ya? Kalau summer sih menurut apa ya? Kan kalau Jepang itu budayanya mandi malam kan. Onsenan. Orang Jepang itu budayanya mandi malam. Tapi paginya bangun pagi mereka nggak mandi. Terus? Kalau orang Jepang ya cuci muka, gosok gigi, terus berangkat kerja. Walaupun rambutnya ada yang jingkrak gitu. Loh, tapi biasanya sih rambutnya tetap Rapi. dirapihin. Tapi dia nggak mandi gitu loh, maksudnya nggak showeran atau mandi gitu. Wadah. Orang Jepang itu. Kalau winter sih menurut gue nggak apa-apa sih. Kalau winter ya kita tidur pun nggak keringetan gitu loh. Tapi kalau summer kan kadang kita tidur keringetan ya. Iya. Tapi pas Itu summer mereka mandi 2 kali dong. Nggak Sekali. juga, Sekali juga. nggak juga. Kayaknya pas itu ada temen pernah sempet nginep di rumah.
kan datang ke rumahnya itu malam, abis ada acara bareng di sekolah tuh. Malamnya mau mandi nggak gitu. Mungkin karena di rumah temen nggak enakan, nggak mandi deh, nggak deh gitu. Yakin? Nggak deh. Terus besok paginya aku tawarin lagi, mandi nggak? Nggak deh gitu. Terus dia pulang. Dan dia Itu pulang kayaknya nggak mandi. pas summer kayaknya deh itu. Perselisihan summer ke autumn. Tapi Gitu sih. memang di Jepang budayanya mandi malam sih. Iya. Hampir nggak pernah denger orang mandi pagi. Kan Indonesia itu karena panas kan ya, Mhm. tidur aja keringetan, makanya orang butuh mandi kan. Kalau di Jepang kayaknya nggak ada sih sebenarnya budaya. Ada beberapa orang yang mandi pagi juga, tapi jarang banget sih menurutku ya. Nah, balik lagi nih ke Yemi Mak. Ini ngobrolnya jadi jauh banget. Iya, sampai ke bau badan sampai. Kan tinggal udah 4 tahun kan di Jepang gitu kan. Di Jepang udah 4 tahun, terus kayak udah apa sih namanya, udah kuliah di Jepang, terus baito juga gitu ya kan. Baito tuh apa sih, part time job Part-time juga job. terus sampai sekarang kerja gitu. Apa sih enak dan enggaknya gitu kira-kira tinggal di Jepang gitu, mulai dari apa sih namanya, lifestyle-nya mungkin, atau emang kehidupan orang Jepangnya, atau suka ada crash culture juga misalkan gitu. Ada nggak kira-kira? Mulai dari kerja di coffee shop dulu aja kali ya. Iya boleh. Kalau orang Jepang kan budayanya itu customer adalah raja tuh. Jadi kadang-kadang setiap hari Jumat biasa suka ada customer yang nyebelin datang. Yang datang isinya cuma marah-marah doang. Meskipun yang salah dia. Tapi itu kita sebagai apa sih namanya? Yang kerja di situ nggak boleh negur gitu loh, cuman bolehnya minta maaf. Itu sih yang kadang-kadang bisa bikin bingung terus kesel juga, padahal yang salah tuh dia. Kenapa sayanya yang kena omel malahan kayak gitu. Pertama kali melihat kayak gitu, karena di Indonesia kan nggak mungkin tuh hal kayak gitu. Pasti kalau misalnya customernya annoying, udah pasti diusir nggak sih? Coba annoying di McD, pasti nggak boleh masuk. Gitu sih. Itu pas Tapi lagi kalau kerja apa? kenapa? Itu lagi pas kerja apa? Itu pas lagi kerja di part time job di coffee shop. Dan si pelanggannya melakukan Pelanggannya waktu itu, nah pas itu kan bahasa Jepangku tuh belum jago. Maksudnya belum jago tuh maksudnya kadang-kadang kalau orang tua yang lebih tua ngomong umur 60 tahunan itu kadang-kadang kan lebih berkumur-kumur gitu kan ngomongnya. Mhm. Terus ngomongnya cepat. Udah gitu suaranya kecil. Aku mana ngerti dia ngomong apa. Dia ngulang dengan cara yang sama ngomong yang tadi. Terus aku nggak nangkep juga. Terus dikatain kayak dikatain apa? dasar orang luar negeri, kayak bahasa Jepang aja nggak bisa. Itu pas itu segerombolan orang nenek-nenek kayaknya 60-70 tahunan gitu, kayak berlima berenam. Dan itu pas pertama kali mulai part time job, baru minggu kedua. Nah itu shock banget pertama kali di Regi apa ya? Di kasir Register, sendirian. kasir, ya. Tiba-tiba diomelin terus dikata-katain gitu. Tapi untungnya sih teman-teman senpai Jepangnya tuh baik-baik, kayak oh ya udah nggak apa-apa Gi, kamu ke belakang. Sampai mereka pada bilang enggak kok, nggak semua orang Jepang kayak gitu. Mungkin ya mereka lagi bad day kali ya, jadi ngomongin kayak gitu. Jangan didengerin. Gitu sih. Yang lainnya atau gimana? Yang lainnya apa ya? Apa gitu? Kan kalau gua sendiri secara pribadi yang udah sama 4 tahun juga gitu loh di Jepang, kayak kuliah misalkan. Kalau sekolah bahasa udah pasti nggak temenan sama orang Jepang kan, karena nggak ada orang Jepang kecuali gurunya. Terus kalau gua kuliah sendiri
ya isinya orang Jepang, meskipun ngumpul-ngumpulnya ya kayak gitu juga ya, foreign student ngumpulnya foreign student gitu. Kalau Yemima sendiri gimana? Ngumpul punya geng bareng anak Jepang atau gimana? Terus misalkan ada pengalaman-pengalaman apa gitu sama orang Jepang yang lucu ya, karena perbedaan culture terus kita jadi apa sih namanya, kayak merasa bodoh gitu, atau jadi jadi lucu aja gitu loh, ada nggak sih kira-kira? Iya, kalau di Nihongo Gaku sekolah bahasa Jepang sih, temen Jepang paling cuman pas lagi part time job doang sih. Nah ya, gimana ya, kayaknya budaya kerja di Jepang tuh, misalnya temenan di tempat kerja, itu nggak ketemuan di tempat lain, ya sebatas temenan di tempat kerja aja gitu, udah selesai. Nah kalau bener-bener lebih deket sama temen Jepang, jalan-jalan, itu pas lagi vocational school yang 2 tahun. Itu selama 2 tahun bergeng berempat, aku sendiri sama 3 perempuan Jepang, kayaknya masih umur 18-an tahun. Itu setiap hari selalu bareng. Terus kadang-kadang weekend bisa jalan-jalan bareng gitu sih. Nah kalau kejadian lucu apa ya? Yang kepikiran itu pernah sekali kita berempat ke Skytree yang di Tokyo. Nah pas itu bener-bener pertama kali jalan bareng sama geng anak-anak cewek Jepang gitu. Jadi aku gak tahu harus gimana. Dan rasanya beda banget sama jalan-jalan sama cewek ABG di Indonesia. Kalau di Jepang itu jalan-jalan di toko bener-bener satu-satu barang diliatin, terus ditunjuk, ini lucu, ini sangat lucu, ini lebih lucu, kayak gitu. Literally ke semua toko kayak gitu. Dan pas itu tuh jalannya 4 jam deh kayaknya, 4 atau 5 jam. Setiap toko kita lihat, kore kawaii, kawaii gitu. Nah sejak saat itu kata-kata itu udah gak pernah aku pakai lagi, karena sudah terlalu banyak dipakai selama jalan-jalan 5 jam, 4 jam itu. Itu sih yang lucu banget buat aku. Iya sih, orang Jepang demen banget dikit-dikit kawaii, kawaii, semuanya dibilangin kawaii kayak. Meskipun barangnya kadang-kadang biasa aja sih, kayak menunjukkan apresiasi mungkin ya, kayak gitu bisa Iya jadi. mungkin sih ya apa ya, ya biar seru aja sih kayaknya mungkin. Kalau selama jalan gitu kayak ada pernah momen awkward gitu nggak? Momen awkward, ada banget. Orang Jepang tuh paling gak suka disuruh milih ngelakuin ngapain, jadi leadernya gitu loh. Misalnya tanya, ini nih lanjutan dari jalan-jalan tadi, abis ini kita mau makan apa? Aduh, makan apa ya? Makan kemana ya? Kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Enggak deh, kamu yang pilih aja. Enggak, kamu aja. Makan apa ya? Aduh, gimana ya? Gitu, pokoknya akhirnya gitu, lama, diskusi lama. Terus akhirnya aku yang kesel karena 1 jam gak pilih-pilih makanan, udah muter-muter, semua directory makanan udah diliatin. Terus aku bilang, kan gak mau mahal kan? Yang ini mau gak? Kalau gitu kita makan di sini aja. Oke, yaudah kita akhirnya makan di namanya Tendon Tenya. Itu tuh makanan soba sama nasi sama tempura. Terus abis selesai makan, oke, semua udah happy. Terus 1 bulan kemudian salah satu dari temen itu kasih tahu ke aku, aduh sebenarnya aku nggak suka makanan itu, tapi terpaksa makan karena yang lain mau makan di situ. Kesel banget Gitu. dengernya. Terus aku sedih ya, mestinya bilang kita makan tempat lain, tapi aku nggak enak sama yang lain gitu katanya. Itu tuh ya orang Jepang ya, susah nolak ya. Susah nolak. Gak enakan, beneran gak enakan deh
sama nggak temen juga nggak enak nggak kan. ekspresif mereka itu. Jadi Itu dia makan sambil enek-enek katanya. Astaga. Aduh, aku kasihan banget dengernya. Udah bayar buat makanan yang nggak disuka, enek-enek, aduh. Gitu. Berarti tapi ada juga ya orang Jepang nggak suka tempura ya. Dia kayaknya nggak suka seafood atau gimana deh Oh. kayaknya kalau nggak salah. Gitu. berarti lain kali Kasian deh. kalau pas lagi jalan harus kasih tahu. Kalau ada yang nggak suka bilang ya, langsung gitu Yem. Kalau digituin malah justru orang Jepang nggak ngomong. Oh iya. Justru kalau misalnya dikonfrontasiin, ada yang nggak suka ini nggak, semuanya bakal diem Nah lu dan akan menahan semua itu sendiri. lah bener gimana taunya ya si Mamang. Mereka mau netral-netral aja gitu, biar Jadi- nggak mengganggu yang lainnya. Jadi Masa yang gara-gara ada gue yang lain nggak bisa juga. apa? Jadi yang ada di pikiran orang Jepang itu cuma orang Jepang dan Tuhan doang yang tahu. Ah, gila. Bisa dibilang gitu loh, bener. Apa ya? Gua sih gak tahu juga sih sebenarnya. Mungkin bisa jadi emang orangnya gitu atau gimana. Tapi memang untuk memutuskan sesuatu itu sama orang Jepang emang susah sih. Gak tahu. Gua nggak tahu sih kenapa gitu. Kayak ya mungkin itu ya, balik lagi yang lu ceritain gitu loh. Apa, Brian? Yang kalau menonjol itu kayak bakal dimusuhin gitu. Mungkin ada sangkut pautnya juga. Jadi kalau kita terlalu vokal kan memang orang Indonesia kan vokal kan, ngerti gak sih? Nah kalau orang Jepang itu kalau terlalu vokal kan secara tidak langsung dia menonjol kan. Aha. Nah makanya inisiatif untuk melakukan sesuatu atau vokal itu jadi tertahan gitu, ngerti gak sih? Mungkin karena Nah. di Indonesia demokratif. Jadi dia Indonesia lebih yang kayak mau menyuarakan gitu gak sih dibanding Jepang? Ya kalau dilihat dari sejarahnya sih mungkin ya. Soalnya kan Jepang itu pernah tertutup. Meskipun sekarang tuh secara tidak langsung tertutup sih, menurut gue ya. Karena orang Jepang itu kayak ada bubble-nya gitu loh. Dan orang Jepang itu hidup di dunia yang lain gitu loh menurut gue ya. Jadi misalkan ada sesuatu yang lagi tren di dunia gitu, kayak Among Us gitu misalkan. Orang Jepang jarang yang main Among Us. Gak ada yang tahu, teman-temanku gak ada yang tahu Among Us. Oh iya, Beneran gak ada yang tahu. harus diajakin ya lain kali. Berarti minggu depan kita harus undang ke server pintu samping, oke? Wow. Siap. Gue pernah lihat di salah satu Instagram orang juga yang memang dia udah tinggal di Jepang, orang Indo. Mereka bilang itu dia pernah nemu kayak orang YouTuber atau streamer lah, pokoknya orang Jepang. Mereka itu kalau ada yang akhirnya main Among Us, tapi di screennya itu udah ditranslate gitu sama mereka. Katanya dia begitu. Jadi mereka tuh nggak tahu kan, Among Us nggak ada bahasa Jepangnya kan. Mereka tuh nggak tahu letaknya ininya namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa. Terus katanya waktu ngejalanin tesnya itu mereka kayak bingung gitu karena mereka nggak paham kayak gitu. Oh. Jadi ya orang Jepang punya gamenya sendiri sih menurut gue. Jadi nggak ya punya dunianya sendiri lah orang Jepang. Jangan kan game, kayak waktu sosial media aja, Instagram aja kayaknya dia Instagram sama Facebook tuh mereka kayak jarang yang punya gitu. Instagram baru-baru ini soalnya Iya. hype-nya. Bener ya. Mm-mm. Jadi di sono lebih kayak yang ramenya di Twitter. Ya Twitter rame banget sih. Mungkin kalau Twitter nggak heran sih. Orang Jepang kan sangat membaca orang itu, ngerti nggak sih? Ah, iya. Kalau Twitter kan isinya cuma bacaan doang gitu loh. Mhm. Nggak ada itu. Jadi
ya sampai sekarang Twitter itu masih besar sebenarnya di Jepang kalau dibandingin Indonesia ya gitu. Di samping itu juga si Jepang itu kan privasinya kencang banget ya. Kalau misalnya dibanding sama sosial media lain mungkin lebih ke gimana ya? Lebih ke terbuka gitu nggak sih? Ada mukanya, ada Wah, itu biodata kalau Facebook gitu-gitu kan. itu hal-hal yang paling ribet sih memang sebenarnya di Jepang. Karena kalau lu punya temen nih orang Jepang, di gambar lainnya itu udah pasti kayak 90%, 80% itu pasti bukan fotonya mereka. Temen gua kucing pak dikasihnya, buset. Itu kalaupun Hewan itu peliharaan. kalaupun itu dia selalu fotonya dari belakang. Iya bener. Bener banget itu. Dan gue pernah ngobrol juga memang sama teman orang Jepang itu, kalau mereka itu pengen mengupload foto yang ada orangnya di sampingnya, maksudnya ada temennya yang orang Jepang juga, itu mereka selalu nanya, ini fotonya boleh diupload nggak atau muka lu mau di blur gitu. Nah kayak gitu. Kayak dia takut mengganggu privasi temennya gitu ya. Ya kayak gitu. Mungkin Yemima juga sama sih. Kalau dulu waktu gua tiap sekolah itu kan sekolah akan mengeluarkan buku kayak buku perpisahan, ya kan. Sekolah sendiri pun pasti udah punya foto dokumentasi yang mereka ambil, ya kan. Terus yang bisa aja sekolah itu bakal pakai buat iklannya dia atau buat dokumentasinya dia gitu. Nah, waktu sebelum gua lulus itu, kita itu dibagiin selembaran, yang dimana selembaran itu adalah kayak surat pernyataan kalau lu bersedia fotonya itu ditampilin buat di sini atau di sana kayak gitu. Kalau waktu itu mungkin Yemima juga ada nggak itu kayak perjanjian itu. Jadi kayak perjanjiannya itu lu bisa nolak gitu sebenarnya. Oh gua nggak mau. Nah ketika lu nggak mau, ya foto lu nggak bakal ada di semua medianya yang mereka punya kayak gitu. Kalau Yemima ada nggak? Kalau pas saat itu di vocational school sih, kan data-data dikumpulin juga dari handphone murid-murid juga yang boleh dipakai sama sekolah. Jadi pas itu nggak ada sih surat pernyataan ini boleh dipakai nggak, atau nggak boleh dipost di sosial media nggak. Itu sih nggak ada ya. Tapi kalau misalnya service nih, jasa foto studio, kan aku pernah foto buat lulusan. Itu sih pasti ditanyain, boleh nggak upload fotonya, boleh tulis namanya nggak, boleh nge-tag nggak, atau nggak boleh sama sekali gitu. Atau nggak boleh nggak juga nih di share, taruh di website atau Facebook. Itu sih yang aku pernah rasakan. Sama dulu juga pernah volunteer ke namanya English Camp. Nah itu tuh tempat dimana orang-orang luar negeri itu pergi ke camp untuk main-main sama anak-anak dan ngajarin bahasa Inggris. Di situ kan biasa kan kita foto-foto atau enggak video-video. Nah itu udah di briefing dari awal, nggak boleh ngupload foto anak-anak di sosial media. Kalaupun mau upload, mukanya semua harus ditempelin stiker satu-satu, atau enggak semua di-blurrin gitu. Karena ya untuk orang Jepang privacy itu penting banget, apalagi untuk naruh foto di sosial media mereka. Even juga mereka punya sosial media sendiri pun belum tentu juga ada foto dirinya mereka sendiri. Kadang-kadang fotonya cuma tangan atau enggak dari belakang, atau makanan atau binatang.
Kayaknya emang begitu sih orang Jepang. Kalau temen lu gimana ya yang lu pernah apa sih namanya kenal di internet? Kalau dia awal-awalnya sih kayak yang welcome sih sebenarnya, karena udah lama kita kenal di game kan. Terus memang kalau foto profile itu dia agak lama sih dia pasangnya. Cuman pas satu kali video call pernah juga, udahnya kesananya kayak yang apa ya? Mungkin deh hilang ketertarikan atau gimana. Udahnya ya udah kayak lama-lama yang gimana ya? Enggak se-insen dulu sih komunikasinya. Terus video call sekali doang deh kayaknya. Sisanya udah yang kayak nggak tahu deh. Udah dia nggak tahu gimana menjaga jarak atau gimana, nggak ngerti. Tapi selama ini sih komunikasi masih normal aja biasa. Kalau misalnya ada yang ulang tahun dari kita salah satu, masih saling ucapin. Gitu sih. Tapi mungkin balik lagi ke situ, mungkin dia mengucapkan untuk biar nggak selek atau gimana, nggak ngerti juga ya. Bisa jadi Kayak basa-basi gitu, jadi biar rukun. gitu aja sih kayaknya ya, nggak tahu juga. ya apa bisa, mungkin ini adalah hal yang positif juga gitu. Memang Jepang itu negara yang sangat rukun sih menurut gue ya. Kalaupun mereka berantemnya di dalam hati gitu kan. Katainnya di dalam hati gitu. Apa sih namanya? Emang Ngedumel kontak ya? fisik, iya ngedumel. Kontak fisik itu jarang banget sih sebenarnya terjadi di Jepang gitu. Kalaupun ada orang berantem pun ya kalau mau yang lerai, tapi kalau enggak ya dicuekin aja gitu. Kalau di Indonesia kan jadi tontonan kan kayak di sini ya, mungkin karena Tokyo mungkin ya. Gua nggak tahu sih kayak tempat lain. Harusnya sih tempat lain kayak orangnya mungkin bisa lebih care, nggak tahu juga ya. Soalnya kalau di Tokyo kan ya udah orang urusannya masing-masing gitu loh. Kalau orang Tokyo gitu. Mungkin Terus, karena ini juga ya kali ya. Gue pernah nonton satu film nih, Pak. Namanya yang Good Doctor, yang adaptasi dari Korea ke Jepang itu, yang pemerannya Yama Ken. Terus Yama Ken pernah bilang kalau 70% orang Jepang menggunakan bahasa basi biar kehidupan dia tuh rukun-rukun aja. Oh iya, iya. Betul sekali. Oh my god. Bahasa basi itu penting di Jepang. Kalau kita berpikir bahwa Indonesia adalah orang yang paling basa basi, itu kalian salah. Ada lebih lagi ya. Orang Jepang itu penuh dengan basa basi, men. Kita nggak bisa ngomong to the point. Ya memang orang yang udah akhirnya berubah mungkin to the point gitu. Nah kalau di Jepang itu, kalau apalagi orangnya masih Jepang banget, itu udah pasti kayak dia pengen mengutarakan itu. Gimana caranya orang itu ngerti tanpa gue harus bilang kayak gitu. Kayak gitu loh. Jadi kita disuruh ngebaca kode dong. Iya memang. Suruh nebak sendiri. Wadaw. Negara penuh dengan kode sebenarnya. Nah karena itu juga kadang-kadang orang Jepang sama orang-orang luar negeri kadang-kadang suka selek tuh, suka gak ngerti satu sama lain. Misalnya kalau di negara kita masing-masing, yang ngomong langsung ngomong aja straight to the point. Tapi orang Jepang kalau ngomong, misalnya mau ngomong poinnya A, dia muter dulu ke B, ke C, ke D. Dia gak ngomong poinnya A, makanya gak kesampein ke orang luar negeri gitu. Kenapa dia harus begitu ya? Budaya sih. Budaya. Ya, sekian dulu teman-teman pembicaraan kita bertiga buat episode kali ini.
sebetulnya karena pembicaranya nih itu masih berlanjut panjang banget. Jadi masih ada 45 menitan lagi. Jadi kayaknya kepanjangan juga buat satu episode. Kalian pasti juga bosen bakal dengerinnya sampai 1,5 jam gitu. Jadi buat episode kali ini, episode 25, kita akhiri di setengah pembicaraan ini dulu. Jadi lanjutannya akan gua upload lagi di episode selanjutnya, di episode 26 2 minggu lagi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang memang udah dengerin, udah tetap setia dengan Night in Tokyo. Terus seperti biasa buat kalian yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di follow di night.in.tokyo. Bisa di search di Instagramnya. Jadi di sana kalian bakal dapat update kira-kira next episode-nya itu apa, atau mungkin gue juga bakal share sedikit-sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jepang, ataupun juga kalian juga bisa langsung kunjungin website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Jadi di sana juga ada blog, ataupun bagi kalian yang memang sukanya dengerin podcast di browser, ya kalian bisa juga langsung dengerin podcast Night in Tokyo di website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Jadi sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa lagi. Selamat malam dan selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye.